Ibu, masih semangat, Bu? Masih. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan ya, Bu. Sebelumnya, kita tepuk semangat dulu biar semangat belajarnya. Tepuk semangat. 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 Terima kasih ya, Bu. Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan kekerasan pada anak istimewa ya, Bu. Tadi sebelumnya Ibu sudah belajar tentang apa, Bu? Cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Betul. Sekarang kita lanjut ke pencegahan kekerasan pada anak istimewa ya, Bu ya. Nah, sebelumnya Ibu, apakah tahu apa yang dimaksud dengan anak istimewa itu? Anak yang punya keterbelakangan, tetapi dia punya keistimewaan tertentu, punya kemampuan yang bisa dimunculkan. Iya, Bu, terima kasih. Coba Ibu, siapa ya yang mau menambahkan? Ibu Adi deh, Ibu Adi. Anak istimewa itu anak yang mempunyai ketidakmampuan secara fisik, tetapi dari segi prestasinya dia bagus. Iya, makasih ya, Bu ya. Terima kasih pada ibu-ibu yang telah memberikan pendapatnya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih jelasnya ya tentang apa itu anak istimewa. Ibu-ibu mohon diperhatikan ya di klip saat ini ya, Bu ya. Nih lihat ya, Bu ya. Pengertian anak istimewa ya, Bu ya. Anak istimewa adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Ya, mengerti Bu apa itu anak istimewa? Udah tahu kan ya sekarang anak istimewa. Nah, terima kasih ya, Bu. Nah, di sini ibu-ibu kita akan melanjutkan dengan menonton film berikut ya, Bu ya. Nah, kita tonton film. Nanti ibu-ibu perhatikan filmnya. Nanti setelah saya putar film, nanti saya akan bertanya kepada ibu-ibu ya, Bu ya. Iya. Seperti Getun yang selalu ranking 1 walau belajar dan mengerjakan ujian hanya dengan kakinya. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi.
kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar, nggak pernah ngajakin temannya. Walaupun secara fisik dia mengalami kekurangan, tapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dia juga bisa mengikuti secara normal, dalam arti dalam kapasitas kemampuannya, nilai-nilai hariannya dia termasuk papan atas di kelasnya. Bahkan untuk tahun-tahun lalu dia bisa ranking 1 di kelas. Kegigihan Getun yang lahir bulan Mei 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam. Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu gitu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun nggak punya tangan. Ma, itu anak kok bilang nggak punya tangan ya? Kalau itu anak yang nggak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, winangku ing samudra, rakyat sakum suki seni adiluhung. Ya, udah Bu. Nah, sekarang coba Ibu Kania, apa menurut Ibu Kania, komentar apa yang Ibu dapat dari hasil nonton video tadi Bu? Dan potensi apa yang dapat dilihat dari Getun Bu? Silakan Bu. Getun itu pintar, Iya. rajin, Iya. terus punya keahlian memainkan musik. Iya Bu. Terus siapa lagi Bu? Ada lagi yang mau menambahkan? Coba Ibu Mela deh, Bu Mela. Getun itu bisa memotivasi anak-anak yang lainnya juga yang keterbelakangan agar tetap semangat. Iya, salut buat ibu-ibu ya, udah bisa menjawab ya. Tepuk salut dulu deh buat ibu-ibu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut.
jadi hasil dari tayangan tadi ya Bu Ibu ya, menggambarkan bahwa Getun itu adalah anak istimewa ya Bu ya. Anak istimewa ini istilah anak dengan kecacatan sama dengan disabilitas dapat disebut sebagai anak istimewa ya Bu ya. Nah, ibu-ibu, semoga ibu-ibu semua bisa mengambil hikmah dari film Getun tadi ya Bu ya. Walaupun Getun seorang anak istimewa yang memiliki kekurangan fisik, tapi Getun memiliki kelebihan dengan bisa memainkan musik ya Bu ya. Nah, sekarang ibu-ibu tahu nggak siapa saja sih yang termasuk anak istimewa itu Bu? Anak yang tunanetra. Iya, apalagi Bu? Anak yang tunarungu. Iya, ada lagi nggak Bu? Yang hiperaktif. Coba Ibu. Down syndrome. Iya, makasih Bu Kania. Coba Ibu Nova sebutin siapa saja yang termasuk anak istimewa. Yang tunadaksa. Iya. Nah, jadi ibu-ibu, siapa saja yang termasuk anak istimewa? Untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ya Bu ya di flipchart 18. Silakan Bu. Nih, ada beberapa pengelompokan anak istimewa ya Bu ya. Ada tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak-anak berkesulitan belajar, lambat belajar, mengalami spektrum autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda ya Bu ya. Nah, jadi di sini anak istimewa Bu rentan sekali mendapatkan kekerasan ya Bu ya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan ya Bu ya. Nah, jadi nanti apabila ada anak istimewa di sekeliling kita, kita harus memberikan perlindungan. Nah, anak istimewa itu Ibu biasanya di daerah Ibu diperlakukan seperti apa Bu? Tapi sih di daerah saya ada tetangga saya Bu, yaitu Down syndrome, tapi sama ibunya disekolahkan Bu. Iya, nah dulu ya sering melihat dan mendengar ya kita ya kalau anak istimewa disembunyikan karena malu bahkan tidak disekolahkan. Ada nggak Bu yang seperti itu Bu? Ada yang dipasung Bu kakinya Bu. Gitu ya. Sering ngamuk Bu. Oh iya. Nah di sini ya Bu ya. Di sini kita akan membahas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Nah, kita tulis dulu ya Bu ya. Nah, kita tulis cara pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa ya Bu ya. Coba sebutin Bu, cara pencegahannya apa aja Bu? Maju ke depan Bu, tulis Bu. Apa Bu? Oh. Menyekolahkan anak. Iya, menyekolahkan anak. Terus lagi Bu, ada apa lagi Bu? Memberikan jajan kepada anak, memberikan makanan yang sehat. Ada lagi nggak Bu? Menyayangi anak. Iya, terima kasih Ibu. Nah, pada dasarnya ibu-ibu, jawaban ibu-ibu ini sudah benar ya Bu ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, nah kita lihat flipchart berikutnya Bu. Flipchart 19. Nah, di sini pencegahan kekerasan anak istimewa ya Bu ya. Ada banyak ya, menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga orang tua berkewajiban menjaga, memenuhi hak-hak istimewa kebutuhan dasar, memberikan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak istimewa ya Bu ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan pesan kunci bagi ibu-ibu ya. Pesan kunci bagi ibu-ibu agar bisa mencegah
kekerasan terhadap anak istimewa ya Bu ya. Untuk lebih jelasnya kita simak flipchart 20 ya Bu ya. Nah, ini pesan kunci anak istimewa ya Bu ya. Ada anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. Terus mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Ketiga, pengembangkan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang dan perhatian. Anak istimewa rentan atau mudah mendapatkan kekerasan sehingga perlu dicegah dari kekerasan ya Bu ya. Itu pesan kunci dari cara mencegah kekerasan terhadap anak istimewa. Mohon diperhatikan ya Bu ya, nanti buat diterapkan apabila di sekeliling kita ada anak istimewa. Nah, apalagi ya Bu, sekarang kita harus terus mencari informasi tentang lembaga-lembaga layanan yang dapat dijangkau ya jika menemukan anak-anak istimewa seperti tadi ya Bu ya. Nah, ada yang tahu nggak lembaga-lembaganya? Dinas sosial Bu. Ya, Ibu Kania, Dinas Sosial, betul. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Komnas Perlindungan Anak. Iya, terima kasih ya Bu ya, benar sekali. Nah, sebenarnya lembaga-lembaga layanan yang dapat dijangkau apabila kita menemukan anak istimewa banyak ya Bu ya. Seperti halnya di flipchart. Mari kita simak lagi ya Bu, flipchart 21 biar lebih jelas ya. Nah, di sini ada lembaga yang memberikan layanan untuk penanganan kekerasan anak. Pertama ada 1 Dinas Sosial setempat ya. Terus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, Rumah Perlindungan dan Trauma Center, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tim Reaksi Cepat, Kementerian Sosial, LKS Anak Terdekat, tempat Tepak 021 ya Bu ya. Nah, disinilah lembaga-lembaga yang dapat memberikan layanan untuk penanganan kekerasan pada anak istimewa ya Bu ya. Apabila ibu-ibu menemukan anak-anak istimewa, ibu-ibu bisa menghubungi lembaga-lembaga yang ada di sini ya. Nah, ibu-ibu apakah sudah paham tentang mencegah kekerasan pada anak istimewa? Paham Bu. Ya, terima kasih ya Bu Ibu kalau sudah paham. Nah, ibu-ibu nanti apabila ada waktu senggang di rumah, mohon ibu-ibu membuka lagi buku pintarnya ya Bu ya. Siap Bu. Iya, terima kasih ibu-ibu.